Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu. Tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Bandung Timur satu komando. Bandung Timur satu komando. Alhamdulillah kita baru nyampe di Pemda Kabupaten Bandung. Kita persiapan untuk pelaksanaan UDN yang kedua dengan Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Semua rasa hadir Siap-siap para pejuang KBT. Semangat. Jadi. Ya, terima kasih dan selamat tenggelam dalam cinta yang kau beri dan menyentuhku. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu. Tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Kau hadir bawa bahagia untukku. Tapi ku harus menyadari kenyataan ini. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati selalu bersamamu. Tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Sebenarnya hati ini benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Takdirku bukan untukmu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi A yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dari pemerintah Kabupaten Bandung, baik tokoh pemerintahan, Pemprov, dan yang saya hormati dari rekan-rekan kepolisian Bandung yang hadir. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan selamat datang di video kembali. Alhamdulillah pada pagi ini rakit-rakit ke hulu berenang ke derian. Mantap kita dulu nusa dahulu baru kemudian senang-senang. Alhamdulillah pada hari Kamis yang lalu manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian
ini bisa mengagendakan untuk produksi dengan Bapak dan Ibu sekalian dari Bapak Negara. Mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa mendapatkan tentunya bagaimana perihal surat yang berbeda dan pernyataan sikap yang akan disampaikan oleh Porto Negara pada hari ini untuk lebih jelas disampaikan termasuk berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan sabar, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit kita akhir zaman Nabi Muhammad keluarganya sampai kepada kita umat dan hambanya dan selamanya berbahagia. Yang kita banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bandung seluruh jajaran, yang terhormat berkhusus juga Ketua Komisi A, Wakil Ketua Komisi A dan jajaran juga kepada Ibu dan Bapak Dewan yang berkenan hadir dalam kesempatan berbahagia ini, para Ketua Komisi, para Ketua Fraksi dan jajaran yang sama-sama hadir di tempat ini yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan selanjutnya juga yang terhormat Bapak Bupati, semoga beliau berumur sehat selalu dan diwakili sama Kabupaten Pemerintahan Kajian Taman. Semoga beliau beserta seluruh jajaran diberikan kesehatan walafiat dan berkah. Juga Bapak Kabar Umum, semoga jajaran yang mewakili diberikan kelancaran dan para Kapes Pol Kabupaten Bandung mewakili sama pelanggan Pak. Alhamdulillah, semoga jajaran besar termasuk saya media Kabupaten Bandung dan berbahagia. Hadirin juga Pak Kapolres tidak lupa yang diwakili sama jajarannya. Terima kasih kepada para hati yang tidak bisa disebutkan satu persatu, jajaran dari Polres yang hadir yang selalu memberikan arahan yang positif. Terima kasih kepada Kapolres yang mewakili Bapak Dandim Kabupaten Bandung atau yang mewakilinya. Terima kasih sudah berkenan hadir, para media dan yang terhormat guru saya, para tua saya sudah zaman pengalaman pula yang selalu berjuang demi masa depan masyarakat Bandung Timur. Sekian Pak Heri sebagai Bupati Kabupaten Bandung yang setia mendampingi. Terima kasih Pak Heri. Juga para Korcam, Ketua Korcam Surabaya Bandung Timur. Ini sangat dibatasi Pak, karena Pak Heri kalau yang mau itu banyak apa ini, cuman kita batasi ini hadir para senior pemekaran Bandung Timur dan kemarin sedikit Pak Ketua Dewan, Ketua Percam KBP wilayah Kecamatan Pasir yang dulunya semoga beliau diberikan
lapangan tubuhnya diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan syafaat di Rasulullah SAW. Ini saya sekarang bukan dulu. Jadi setelah ini ada beberapa kata yang saya sampaikan. Nanti terlebih dahulu untuk pemaparan kami serahkan yang terhormat Pak Gubernur. Surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Bandung nomor 400/146/1511 DPRD Bandung 2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang rekomendasi pembentukan calon daerah istimewa di mana saat ini dibuka tahapan yang direalisasikan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Maka kali ini kami forum koordinasi kita yang penata daerah Kabupaten Bandung Timur Bapak Daerah Kabupaten menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut DPRD Kabupaten Bandung menggunakan dan menjalankan hak konstitusi DPRD Kabupaten Bandung, yaitu hak interpelasi kepada Bupati Kabupaten Bandung untuk segera mengeluarkan surat persetujuan pembentukan calon daerah istimewa otonomi baru ke DPRD Kabupaten Bandung Timur dan diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat wilayah timur Kabupaten Bandung yang tergabung dalam forum koordinasi desain penataan daerah Kabupaten Bandung Timur Korpo Daerah Kabupaten. 2. Dalam rangka menuju poin 1, maka kami mohon A. RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dalam poin E pemerintahan nomor 8 dalam poin E pemerintahan nomor 8 tertulis memfasilitasi pengembangan dan penataan wilayah Bandung Timur agar dihapus dan diganti menjadi memfasilitasi terbentuknya calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bandung Timur (DDPOD-KBT). Poin B. Melakukan kajian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab 6 Penataan Daerah Bagian Kedua Pembentukan Daerah Paragraf 1 tentang Pemekaran Daerah Pasal 33 Ayat 3 melakukan kajian persyaratan dasar persyaratan administratif serta kajian calon ibu kota berdasarkan RPP Penataan Daerah Revisi 7 Juli 2016 Pasal 25 Ayat 2. C. Berkenaan dengan poin B dalam hal anggaran agar segera dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023 sebagaimana merujuk poin A. D. Melaksanakan fokus group discussion atau FGD diskusi terfokus di bulan Agustus 2023 tentang calon daerah persiapan otonomi baru DDPOD-KBT melibatkan unsur biro pemerintahan Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bandung, pemerintahan Kabupaten Bandung, pemerintahan kecamatan dari desa, Badan Permodalan Desa (BPD),
organisasi pengurus maupun data KBT dan lembaga kelompok masyarakat sipil yang pembentukan POD KBT. Demikian dalam pernyataan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha dan ikhtiar kami dalam menuntut hak kami sebagai masyarakat Kabupaten Bandung dan masyarakat negara Republik Indonesia. Kabupaten Bandung 15 Agustus 2023, Dewan Pengurus maupun Koordinasi Desa Penataan Daerah Kabupaten Bandung Timur Kelompok Desa KBT. Sekretaris Umum Kami Langga di Jalan Hanis, Ketua Umum Alam S. Angkasura di Jalan Hanis. Kami akan menggunakan ini ke dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan sama Pak Sekjen terkait dengan surat pernyataan sikap pokok daripada KBT pimpinan Bapak. Nah, ini surat kita sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan, ya kan, untuk mohon ditindaklanjuti Pak Ketua Dewan. Ini masyarakatmu, rakyatmu, kepada siapa lagi kalau bukan kepada wakil rakyat dan bukan kepada pimpinan daerah. Kalian menurut Pak, kan ini masyarakatmu dengan masa depan yang cerah, ada kurang dan lebih nama ini masyarakat harus ada jejak dari pimpinan. Apapun pimpinan masyarakat yang baik, mohon diakomodir. Yang kurang dimaafkan, yang salah dimaafkan, yang kurang ditambahkan, yang perlu diluruskan. Itu saja Pak Ketua Dewan. Bapak-bapak Dewan, bukan kita berbicara banyak, karena inti dari tujuan kami kepada bapak-bapak semua di sini dari selaku kelompok eksekutif, hendaknya sense of belonging kami dari wilayah Jawa Timur. Demikian, terima kasih. Kami serahkan kepada pimpinan yang terhormat. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Umum dan Pak Sekjen Koruptor Desa tadi telah menyampaikan pernyataan sikap aspirasi lebih kepada penegasan kepada DPRD khususnya, dan nanti tentu ada wilayah-wilayah yang perlu kita sampaikan terutama kepada Pak Eksekutif. Bapak dan Ibu yang hormati, putra, saya memiliki tanggung jawab moral, baik mengamati sejak tahun 2009 sampai sekarang. Apalagi sekarang barangkali saya ditakdirkan menjadi pimpinan DPRD, maka tanggung jawab moral ini melekat, tidak bisa dihindari, terutama atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karenanya, saya sengaja hadir sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga Komisi A, untuk terus mengikuti perkembangan, termasuk progres yang harus dilakukan oleh kami selaku pemerintahan Kabupaten Bandung, baik eksekutif ataupun legislatif, sehingga nanti tidak ada informasi yang terputus, tidak ada miskomunikasi, sehingga jangan sampai terjadi satu masalah apalagi sebelum ini yang kita boleh. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Koruptor Desa tadi melalui Wakil Ketua Umum dan DPR tentu sangat apresiasi yang telah dilakukan. Dan sebelum nanti kita mengambil langkah-langkah strategis di DPRD, terutama dari sisi kebijakan, kami ingin mengetahui terlebih dahulu bahwa untuk kita sama-sama dengarkan kaitan dengan progres yang sudah dilakukan oleh pihak eksekutif, terutama di bagian pemerintahan terhadap langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pihak eksekutif. Namun tentu proses yang dilakukan ini semata-mata sejak Bapak dan Ibu saat itu bulan Mei datang ke kami coba terus pantau, kita coba terus lakukan progres,
baik komunikasi yang dilakukan eksekutif dengan pihak pemerintah dan termasuk juga laporan dari eksekutif kepada DPRD, sehingga nanti kita sama-sama cermati langkah-langkah yang dilakukan eksekutif ini. Kalau belum optimal, mari kita sama-sama optimal. Kalau langkah itu belum tepat, mari kita sama-sama kembalikan kepada track yang benar. Ini harapan kita. Oleh karenanya kalau bahasa saya itu bagaimana laut benang cari benang. Ini yang kita harapkan. Endingnya nanti persetujuan atau tahapan-tahapan tentang pembentukan persiapan daerah otonom baru ini perlu terwujud dalam waktu yang dalam. Kemarin terus terang saya kedatangan ketua DPRD Kabupaten Garut. Kita ngobrol-ngobrol seputar tentang pemekaran terkait dengan posisi Garut yang sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah konkret. Oleh karenanya hari ini saya mengajak kepada semua pihak, mari kita sama-sama bagaimana kita mewujudkan daerah persiapan daerah otonom persiapan baru yang terutama di Bandung Timur, sehingga nanti tahapan-tahapan ini betul-betul kita lakukan pengawalan bersama-sama. Tidak boleh barangkali kita nanti mengabaikan langkah-langkah yang lain. Untuk itu mohon kami serahkan kepada eksekutif Bapak Pemerintahan untuk mengajukan progres. Singkat saja Pak Bapak, tidak harus berjalan-jalan, sehingga nanti bisa jelas track apa yang bisa didengar oleh kita sekalian. Kami persilakan Pak Bapak. Pak Ketua DPRD sekaligus melaporkan bahwa pasca pertemuan audiensi yang pertama tanggal 26 Mei dan yang kedua, setelah itu kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan hangat dan mesra dengan Pak Alam, Pak Heru, gitu ya. Kita berdiskusi tentang konstruksi atau upaya percepatan pengusulan KPT yang sudah kita gagas pada hari ini diantaranya itu. Pada intinya saat ini menurut hemat kami Pak Ketua Mohdi, kita sedang membuka pintu masuk percepatan gitu ya, melalui penyusunan kajian dasar kewilayahan dan penyiapan data kapasitas daerah yang insya Allah sudah diusulkan anggarannya nanti mohon support DPRD pada tahun anggaran 2024. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, kami sudah mencoba berdiskusi dengan DPRD supaya bisa lebih cepat di perubahan anggaran 2023 gitu ya. Hanya karena perwaktuan dan kedua memenuhi ajas penata usaha keuangan yang benar gitu ya, dari sisi waktu itu tidak memungkinkan waktunya untuk bisa diamankan dalam perubahan anggaran 2023, sehingga pada tahun anggaran 2024 kita anggarkan untuk kajian, sehingga nanti insya Allah begitu tank 2024 saya dipecut oleh Pak Ketua DPRD untuk segera melakukan langkah sprint ya, menuntaskan kajian ini kepada tinggi jasa sampai ke hasil dan evaluasinya seperti itu. Kemudian yang kedua juga barangkali Pak Ketua ini mohon izin, sepertinya masih ada satu hal yang sering ditafsirkan berbeda. Karena memang faktanya kita langsung mengubah ke Undang-Undang 2019 ini biar ada kesamaan dengan Undang-Undang Pemerintahan, bahwa memang pada di pasal 38 Undang-Undang 2014 gitu ya, kajian penataan daerah itu dilakukan oleh
perlu dilakukan karena ketika kita memenuhi dalam rangka memenuhi persyaratan administratif misalnya gitu ya, itu kita membutuhkan paling kurang secara data dengan kabupaten wilayah ibu kota dan sebagainya. Memang juga dibutuhkan kajian dasar kewilayahan dan penyiapan data pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan dasar dan persyaratan administratif, sehingga manakala kami nanti mengusulkan ke DPRD dilakukan paripurna persetujuan bupati dan DPRD dalam usulan itu data sudah lengkap dan memenuhi syarat sehingga tidak ditolak di komisi. Dan sekali lagi pintu masuknya tentu nanti di awal 2024 kita sudah menganggarkan, dan insya Allah Pak Ketua komitmen nanti juga kita akan melalui ini ya kesempatan ini. Di samping di sisi lain juga kita sedang berfokus pada masalah nasional gitu ya. Jadi kita juga fokus pada sukses pelancaran pemilihan umum dan pemilihan di tingkat kabupaten baru di tingkat nasional seperti itu. Itu mungkin dari kami Pak Ketua. Terima kasih. Menjadi bahan perhatian kami karena hari ini kita baru masuk kemarin di Bapemperda ya. Bapemperda ranwalnya secepatnya barangkali kami juga akan memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk kemudian dievaluasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi tahapannya ranwal nyampe kepada DPRD memberikan persetujuan sementara. Setelah itu dari bupati masuk ke gubernur, dari gubernur evaluasi masuk lagi ke DPRD, dan kita membentuk pansus nanti di DPRD. Itu tahapan yang ada di dalam mekanisme kumulatif terbuka dalam sebuah penyusunan peraturan perundang-undangan daerah. Yang ketiga, kajian. Tadi sudah terdengar barangkali Pak Ketum dan seluruh jajaran bahwa eksekutif sudah menganggarkan. Kemarin kami diskusi panjang kaitan dengan evaluasi anggaran. Di evaluasi anggaran yang kami temukan bahwa pertama APBD perubahan ini kita prediksi secepatnya selesai, secepatnya itu tanggal ketok palunya itu kita tanggal 13 September. Setelah ketok palu APBD perubahan, maka kita lanjutkan kepada evaluasi gubernur selama 14 hari kerja. 14 hari kerja ini kita prediksi itu sekitar tanggal 4 atau 5 Oktober. Itu baru kembali lagi APBD itu ke Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, dari Bupati, masuk lagi ke DPRD untuk dievaluasi. Setelah diketok palu evaluasi, disampaikan lagi ke gubernur, baru terbit Pergub penyelenggaraan APBD. Jadi memang tahapan ini cukup lama ya, sehingga pengalaman kami APBD perubahan ini efektifnya itu hanya 1,5 bulan dilakukan APBD. Kalau berbicara besaran usulan kajian apa tadi Pak Den? Kajian persyaratan dasar administrasi dan kajian calon ibu kota yang membutuhkan nilainya harus lelang di atas 350 juta, maka membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. 2 bulan itu masa lelang dan 3 bulan itu masa kajian. Artinya dari sisi pelaksanaan anggaran ini tidak mungkin dilakukan di perubahan. Tapi tahapan ini tetap akan kita lakukan, di mana barangkali APBD murni 2024 kita ingin utuh dilakukan, dan tahapan itu secepatnya secara sprint kita lakukan sehingga nanti proses ini bisa berjalan dengan lancar. Itu terkait dengan kajian. Yang keempat kaitan dengan FGD. Ini saya sangat sepakat ya. Kalau kita lihat, kita dengarkan dari statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Forkopimda kaitan dengan FGD, ini tujuan dan niat yang sangat mulia. Hari ini saya mengajak pihak-pihak yang selama ini mengatasnamakan pengusung Bandung Timur melalui FGD ini bisa sama-sama rekonsiliasi. Dan saya dari DPRD termasuk teman-teman Komisi A sangat mendorong
langkah-langkah yang dilakukan oleh Porpedada, di mana mengusulkan adanya FGD. Dan nanti kita akan komunikasikan. Kalau bahasa saya kemarin ke Pak Kapal, kalau eksekutif tidak mampu, dewan relawan ke FGD sekalian. Tapi kan malu Kabupaten Bandung ini APBD-nya APBD besar, namanya termampu FGD acara, ya. Oleh karenanya saya ke Pak Kapal kemarin saya bukan di rapat saya sampaikan, menurut Pak Kapal termampu BB-nya akan dewan. Pendekit cek anak menggelena iuran dengan berita orang-orang timur dan FGD dan tambahan seperti itu. Oleh karenanya FGD ini kita pandang sebagai sebuah media yang sangat strategis untuk memusyawarahkan supaya tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi, bahkan kali itu menjadi sudon atau fitnah, tidak boleh. Saya ingin semuanya mulus. Ada hal-hal miskomunikasi, apalagi miskomunikasinya datang dari pihak ketiga. Adu domba kali itu tidak boleh. Saya ingin semua lurus dari pihak eksekutif, nanti disampaikan kepada Bupati Bandung, kami di DPRD, apalagi saya turun langsung sebagai ketua DPRD, saya ingin membaca secara cermat, secara objektif, secara jernih, secara bersih pikiran kita, bahwa ini adalah semata-mata kepentingan pelayanan publik di Bandung Timur. Itu pandangan kami. Oleh karenanya, atas statement yang disampaikan oleh Porpedada tadi beberapa poin, ya, alhamdulillah ini sudah lebih dulu Pak Heru, Pak Sobar, Pak Alam, ini sudah lebih dulu kami pelajari karena dari Porpedada sudah lebih cekatan memberikan informasi kepada kami dan kepada rekan-rekan eksekutif, sehingga ini pernyataan resmi tertulis ini tentu menjadi bahan perhatian kita. Bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, tapi ini adalah fakta yang harus kita sikapi bersama-sama dari sisi kajian pemerintahan. Seperti itu Pak Alam, ya, dengan rekan-rekan, kita sudah dengarkan beberapa progres. Kami dari DPRD akan terus mengawal, ya. Kemarin kami sudah tugaskan Komisi A untuk teknis mengawal secara intens untuk berkomunikasi dengan pihak eksekutif, dan saya juga akan turun langsung menyikapi kondisi ini setidaknya sebelum saya mengakhiri jabatan sebagai ketua DPRD, menyisakan kesan positif, ya, demi tidak cerita indah dari jabatan, ya. Mungkin itulah, insya Allah saya akan upayakan terus, ya. Hanya mohon dipahami oleh rekan-rekan Porpedada, sistem keuangan kita ini sekarang betul-betul ada jelimet. Dalam sebuah penyusunan raperda ini tidak seperti dulu mah ujuk-ujuk jalan di dapur bisa. Sekarang ini betul-betul kita harus terkonsentrasi dengan Simda ini, kita betul-betul terkonsentrasi kepada Kemendagri. Oleh karenanya kacamata ini harus kita samakan persepsinya, sehingga nanti kita bukan menghambat DPRD eksekutif, bukan menghambat, ya, tapi betul-betul kita ingin sesuai dengan tahapan dan pada akhirnya kita memiliki kesamaan persepsi untuk membangun daerah otonom baru, daerah persiapan otonom baru yaitu Bandung Timur. Barangkali itu dari DPRD yang mau berkomentar. Cukup. Silakan kembalikan lagi ke rekan-rekan Porpedada. Terima kasih kepada pemerintahan yang telah memberikan laporan progresnya dalam konteksnya aspirasi kami dari masyarakat di Bandung Timur. Ucapan terima kasih pun kami sampaikan kepada Ketua DPRD dan jajarannya atas responnya. Ini mimpi kita bersama, ini mimpi harapan kita bersama. Untuk khusus saya berharap ada hal yang terjadi. Sekali lagi permohonan maaf, tidak ada dusta di antara kita. Saya menyampaikan dalam surat pernyataan ini sekali lagi bukan tahapan yang belum direalisasikan. Dengan mesra kita bersama-sama, ya, kalian, cuman kami pun memahami kapasitas Bapak
aparat pemerintahan. Makanya kami membuat surat pernyataan seperti ini dalam sebuah forum yang resmi, dalam sebuah forum yang betul-betul dilegalkan secara hukum, dan jelas tahapannya pun akan berdasarkan hukum, sehingga apa yang menjadi mimpi kami betul-betul bahwa bentukan Kabupaten Bandung Timur ini adalah sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni, bukan dari keinginan kami yang selama ini muncul, bahwa yang namanya forum pembentukan kabupaten baru itu ingin jadi bupati dan lain sebagainya. Ini kami lakukan seperti ini. Mbak Ala dengan usianya yang barusan pun sudah bapak dan ibu semua terlihat dengan kondisi, dan saya sendiri jujur saya katakan, saya pun tidak menjamin bahwa apakah besok lusa ini saya masih bisa berkarya atau tidak. Karena secara pribadi saya sampaikan, saya ini divonis 4 tahun sampai 50 tahun masih bisa hidup, karena saya leukemia. Jadi saya hanya ingin membuat sesuatu. Kalau Pak Ketua Dewan tadi ingin meninggalkan konteksnya sebagai Ketua Dewan dengan sesuatu cerita yang manis, maka saya pun meninggalkan dunia ini dengan sesuatu yang manis juga. Apapun yang ada, apalagi dengan rekan saya, lihat itu yang sangat memberatkan gitu. Jadi saya mohon hari ini mari kita satukan misi, bulatkan tekad semua, baik itu dari pemerintahan ataupun eksekutif. Tidak ada kurang, tidak ada kesalahan dalam konteksnya pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Bandung. Nggak ada yang dirugikan. Bapak dan ibu semua mempunyai anak, mungkin juga sudah mempunyai cucu, bagi yang ada di wilayah timur. Itu adalah sesuatu yang akan membahagiakan bagi mereka. Sama dengan saya yang meninggalkan 3 orang anak perempuan semua untuk beberapa anak berupa Korea, tetap mereka ke sana jadi lancar ekip gitu kan. Kami kios apa-apa. Sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon dari pemerintahan eksekutif, dari legislatif, ketua dewan dan jajarannya. Saya tidak punya niat apapun, tidak punya misi apapun, karena saya pun tidak tahu. Karena kalaupun dokter itu mengatakan saya cukup 4 tahun, ya hari ini tidak ada di sini Pak. Saya tidak bisa melihat bapak-bapak ini semua. Itu saja. Kami atas nama Forkoda dan KPT sepakat ya teman-teman semua. Kita aplaus untuk eksekutif dan legislatif. Terima kasih atas atensinya, atas masukannya. Mari kita bersama-sama. Bila sampai keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Apa yang disampaikan Pak Sekjen membuat saya terharu. Iya kan? Satu kalimat dari saya. Jadi kita sebagai masyarakat kecil, kalau berbicara aturan itu Bapak Eksekutif dan Bapak Legislatif adalah lautan ilmu. Tidak usah saya menyampaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 193 Pasal 12 tentang kasih tentang angket dan hak bertanya. Tidak usah melakukan itu karena Pak Dewan, Pak Ketua, dan Pak Karni. Cuma dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mumpung tanda tangan Bapak Ibu semua masih berlaku, berbuatlah untuk masyarakat. Mumpung Bapak dan Ibu menjadi pimpinan Kabupaten Bandung, bikinlah sejarah untuk masa depan anak cucu kami, termasuk anak cucu Bapak dan Ibu semua. Mungkin tanda tangan Bapak Dewan
Bapak Ketua Dewan Pembicaraan dan yang lainnya, Bapak Eksekutif Pak Bupati menekankan mungkin untuk Bapak hari ini dan beberapa tahun ke depan belum tentu terasa, tapi satu waktu Bapak sudah berusia 60-70 tahun menatap anak cucu kita sudah pada besar, di sanalah jasa Bapak dan Ibu akan terasa. Bagaimana terbukti di Pangandaran, bagaimana terbukti di Bandung. Maka dengan semangatlah, karena keinginan pemekaran itu sebenarnya bukan keluar dari keinginan rakyat, tapi tatapan para pimpinan yang mengakomodir untuk masa depan rakyat. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Pak Heru panjang usia Pak. Amin. Pak Ketua Dewan, Pak Depana, Bapak Dewan, Ibu Haji, Ibu WDP dan Pak Kabak, pemerintah berhukum dan semua jajaran rekan-rekanku yang tercinta di sini panjang usia. Kalaupun toh kita satu waktu meninggal dunia, saya misalkan besok lusa ada umur mati apa, tolong lanjutkan perjuangan penting. Siap. Demikian Pak Ketua Dewan. Baik, terima kasih. Semoga keinginan dan harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajib du'a'ana Allahumma wassil maqasidana bi maqasid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, alhamdulillah ya hari ini suasana kita betul-betul ikatan batin sangat terjalin dengan baik. Kami kalaupun hanya menjadi pejabat sementara DPRD kan 5 tahunan, tapi betul-betul kita ingin bersama-sama mewujudkan segala harapan dan cita-cita warga masyarakat Kabupaten Bandung. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Pak Alam, Kang Sobar, Kang Heru, semoga selalu sehat, lahir batin, dipanjangkan usia kita sekalian. Tiada kata yang paling indah. Semoga harapan kita sekali lagi, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang para pemimpin, terutama kami para diberikan kesadaran, keberpihakan, dan mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian, kami diberikan kelancaran untuk memimpin Kabupaten Bandung. Aku mohon, barangkali itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Insya Allah, ya tentu Insya Allah ini bukan hanya angin surga, tapi Insya Allah kami akan lakukan langkah-langkah yang strategis. Terima kasih Pak Alam, Kang Sobar, Kang Heru, dengan seluruh jajaran Porkodetada. Baru hari ini saya bentes menyebutkan Porkodetada. Kemarin masih Paleo, Wadian Susurian kemarin. Saya baru hari ini saya terlepas apa mungkin hari ini saya dapatkan hidayah ya. Saya baru hari ini bentes menyebutkan Porkodetada tanpa baca surat. Kalau kemarin saya harus baca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan Porkodetada KBT sudah selesai, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang avisa que o piseiro começou e a poeira levantou e a loura chegou, se liga no meu som, prepara que o meu piseiro bom já estourou. Marisa Santos, a estourada, essa é minha, viu?
Meu som tá estourado, todo mundo tá ligado. Virei patroa, pode falar. Já é sensação, prepara o paredão, que aonde eu chego é pra causar. Bota pra moer, cerveja tá no gelo, eu quero ver. É da PT, ou vem de arrastão. Não tenha medo não, que hoje o couro vai comer. Avisa que o piseiro começou e a poeira levantou. E a loura chegou, chegou. Se liga no meu som, prepara que o meu piseiro bom já estourou. Avisa que o piseiro começou e a poeira levantou. E a loura chegou, chegou. Se liga no meu som, prepara que o meu piseiro bom já estourou. Ui, 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 é show. Respeita a loura, é Laísa Santos. Alô, meu amigo Guto Moreno. Meu som tá estourado, todo mundo tá ligado. Virei patroa, pode falar. Já é sensação, prepara o paredão, que aonde eu chego é pra cá.